welcome back to Just Speaking This Club. In this learning video, I'd like to discuss another text called explanation text. Dalam video ini, aku akan ngebahas tentang explanation text. Yes, teks lagi ya. Nah, jenis teks yang satu ini biasanya dibahas atau dipelajari oleh siswa kelas 11 SMA atau juga dibahas di kelas 12. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar tentang teks ini atau yang ingin memperdalam pemahamannya terkait dengan explanation text, teman-teman dapat menonton video ini sampai selesai. Insya Allah, aku bakalan bantu ngebahas sejelas dan sesimpel mungkin. Oke, tapi seperti biasa, aku minta bantuan teman-teman semua untuk subscribe di channel ini ya, agar terus dapat berkembang dan memberikan banyak manfaat, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Thank you. Nah, langsung aja ya. Apa sih explanation text itu? Oke. Kalian pernah nggak sih membaca sebuah artikel tentang proses terjadinya hujan? Atau proses mengapa malam itu gelap? Bagaimana pelangi bisa muncul? Atau kenapa ya banyak orang melakukan korupsi di Indonesia ini? Atau mengapa sih rindu itu berat? Maaf ya. Nah, jawaban atau penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebuah explanation gitu. Udah ngerti kan explanation? Belum? Baik deh. Jadi explanation text itu berasal dari kata to explain yang berarti menjelaskan. Terus apa yang dijelaskan? Nah, yang dijelaskan ini biasanya adalah proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Nah, sesuatu ini bisa berkaitan dengan dua tema besar, yaitu natural phenomenon atau fenomena alam dan social phenomenon atau fenomena sosial. Contohnya, seperti yang tadi aku sebutin, ada proses bagaimana pelangi terjadi, hujan, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Yang teman-teman dapat masukkan dalam fenomena alam ini. Terus kalau fenomena sosial, ada yang tahu contohnya? Yap, fenomena sosial ini biasanya membahas tentang penjelasan mengapa sesuatu fenomena dalam masyarakat dapat terjadi. Seperti kenapa sih korupsi itu terjadi, kemudian tawuran, kemudian media sosial dan lain-lain. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baiklah, selanjutnya tujuan komunikatif dari explanation text itu apa? Oke. Social function or communicative purpose dari explanation text itu adalah to explain the process involved in the formation or working of natural and social cultural phenomenon, untuk menjelaskan proses pembentukan sebuah fenomena alam dan atau fenomena sosial. Terus, bagaimana ya cara membuat explanation text? Oke, untuk membuat sebuah explanation text, teman-teman membutuhkan sebuah kerangka karangan atau istilah kerennya adalah generic structure. Perhatikan kerangka text explanation berikut ini. Yang pertama adalah general statement. General statement ini berisi tentang informasi umum mengenai topik yang akan dibahas dalam teks. Lalu yang kedua adalah sequence of explanations. Nah, sequence of explanation ini biasanya berisi serangkaian kejadian-kejadian atau sequence of events dari suatu proses dari topik yang sudah disinggung dalam general statement tadi. Di sini kita juga bisa ngebahas secara detail proses gimana dan kenapa hal tersebut dapat terjadi hingga pembaca atau pendengar bakal mudah memahami topik yang kita angkat. Penjelasan tersebut bisa mungkin dibuat secara runtut ya, dari mulai awal sampai akhir dari prosesnya gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah closing. Nah, bagian closing atau penutup bersifat pilihan atau tidak harus ada pada teks ini. Bagian ini dapat berisi informasi tambahan atau opini penulis mengenai topik yang dibahas gitu. Lalu kita ngebahas tentang language features atau ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam sebuah explanation text. Yang pertama adalah dia ini fokus on non-human participants. Maksudnya adalah topik atau tema yang dibahas ini berhubungan dengan non-human, berarti bukan manusia. Biasanya gitu. Bencana alam, fenomena sosial gitu ya. Kemudian yang kedua, use mainly of temporal and causal conjunction. Biasanya dia ini menggunakan konjungsi temporal dan causal sebab akibat. Kalau misalkan pusing dengan istilah ini, mungkin kalian pernah menemukan istilah first, then, next, after, finally. Nah, itu namanya temporal conjunction. Lalu ada as a result, so, if, because, therefore, dan lain. Nah, ini namanya causal conjunction, sebab akibat. Baiklah, selanjutnya adalah menggunakan material process atau menggunakan action verb seperti occur, drop, run, dan lain-lain. Kemudian yang keempat,
kalimat-kalimat yang digunakan dalam explanation text adalah berbentuk passive voice. Ya, masih ingat ya passive voice? Kalau belum tahu passive voice, teman-teman bisa membahas atau belajarnya di channel ini juga. Lalu kemudian menggunakan simple present tense, mainly complex sentence atau kalimat majemuk. Dia ini biasanya menggunakan kalimat present tense yang berbentuk kalimat berbentuk kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Oke, nah agar penjelasan tadi lebih lengkap, kita akan bahas contoh sebuah explanation text ya berikut ini. Oh ya, tunggu dulu. Jika nanti teman-teman merasa contoh teks yang ini kurang jelas, teman-teman dapat melihat contoh-contoh teks explanation yang ada di playlist channel ini juga ya. Ada banyak contoh teks explanation yang pernah saya bahas. Oke, kita lihat contoh teksnya. Oke, this is about rainbow. Oke, suka ya dengan rainbow? Ada yang tahu artinya? Ya, rainbow itu pelangi ya. So, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Apa mau dibacain? Saya baca sendiri deh. Paling artinya aja deh. Teks ini menjelaskan tentang proses terbentuknya pelangi. Jika diterjemahkan artinya kurang lebih seperti ini ya. Hampir semua orang sangat menyukai sebuah fenomena alam yang disebut dengan pelangi. Sampai-sampai banyak sekali orang yang menciptakan sebuah karya yang berkaitan dengan pelangi seperti lagu, kue, pakaian, dan lainnya. Setelah melihat warna-warni cantik dari pelangi ini. Namun, tahukah teman-teman semua bagaimana fenomena ini muncul? Oke. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang bersinar di antara tetes-tetesan hujan dibiaskan oleh tetesan hujan tersebut. Nah, proses pembiasaan ini memisahkan cahaya putih sinar matahari menjadi beberapa spektrum warna yang berbeda. Warna spektrum tersebut ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau yang sering kita hafal dengan singkatan Magiku Hibinio. Nah, kemudian warna-warna itu memantul di belakang tetesan hujan yang akibatnya cahaya tampak melengkung dan menjadi pelangi. Gitu. Pusing ya? Sama. Itu juga pusing. Nah, oke. Sekarang kita bahas tentang generic structure dan unsur kebahasaan dari contoh teks ini. Pertama deh kita lihat. Paragraf pertama ini adalah sebuah general statement yang menjelaskan topik secara umum. Lalu kemudian proses terjadinya pelangi dijelaskan pada paragraf 2 dan 3 secara berurutan dan jelas. Ya gitu. Nah, kebetulan teks ini tidak menggunakan penutup atau closing. Yang seperti yang saya bilang tadi, boleh ada boleh enggak gitu. Kalau nggak ada penutup juga nggak apa-apa sih. Cuman sih bagusnya dikasih ya biar keren gitu. Oke, selanjutnya jika teman-teman perhatikan, teks ini juga memasukkan beberapa unsur-unsur kebahasaan. Seperti menggunakan topik yang berupa non-human participant, bukan manusia tapi rainbow. Oke, lalu kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat menggunakan kata kerja pertama. Nah, ini nih yang berwarna biru. Ingat ya, kalau kata kerja itu kata kerja pertama berarti menandakan tense yang dipakai adalah present tense. Selanjutnya, kalimat-kalimatnya juga banyak menggunakan kalimat pasif ya, seperti pada kalimat ini nih. Lalu juga terdapat konjungsi sebab akibat seperti pada kata because of dan lain-lain. Oke. Nah, kalau dibahas banyak banget ini unsur kebahasaan contoh-contohnya. Oke, saya pikir itu ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Demikian ya. Semoga dapat membantu deh teman-teman semua dalam memahami teks yang satu ini. Kalau misalkan teman-teman masih kurang ngerti dan butuh penjelasan lebih lanjut, teman-teman mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!